Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh perilaku para pemimpinnya. Ada 7 perilaku yang perlu kita waspadai yang membuat seorang leader gagal dalam memimpin. Kita mulai dari yang pertama. Alasan pertama mengapa seorang leader gagal adalah lose happiness, kehilangan kebahagiaan. Mungkin leader terlalu sibuk, tantangan begitu berat, dan bertubi-tubi. Sehingga leader kehilangan semangat, gairah, mimpi, cita-cita. Ini membuat leader tidak segar, baik secara fisik, emosional, mental, dan spiritual. Kemudian membuat kehilangan rasa bahagia, lupa akan tujuan hidup. What on earth am I here for? Lupa akan tujuan, visi, dan misi organisasi. Nah, dari mana kita tahu bahwa leader itu kehilangan happiness? Tanya saja, apa kabar? Ya. Kalau jawabannya baik, nah itu masih kurang. Anda boleh tanya lagi, are you happy? Kalau jawabannya biasa aja, nah itu tanda bahwa leader sedang kehilangan happiness. Penyebab kedua adalah leaders become selfish. Pemimpin hanya memikirkan dirinya sendiri. Lupa bahwa sebagai pemimpin, dia seharusnya memikirkan timnya. Nah, jangan salah teman-teman. Leader yang selfish itu bukan karena dia mengejar kepentingannya sendiri. Karena setiap orang kan pasti mengejar kepentingannya sendiri kan. Leader yang selfish itu adalah ketika dia mengabaikan orang lain. Karena dia mengabaikan orang lain, maka gap antara leader dan timnya itu akan semakin besar. Dan semakin sulitlah mereka untuk bersinergi. Alasan ketiga kenapa leader itu gagal adalah leaders become arrogant. Leader merasa paling hebat, tahu semua jawaban. Dan karena itu, dia tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau mendengarkan customer. Dan ini membuat leader semakin lama semakin tidak tahu. Padahal yang paling tahu kondisi di lapangan kan adalah tim membernya. Tapi sayangnya, leader yang arogan itu sulit mendengarkan tim membernya, sulit menerima feedback. Kenapa demikian? Karena dia menganggap dirinya paling tahu segalanya. Perilaku keempat yang membuat seorang leader gagal adalah violate trust, menyalahgunakan kepercayaan. Ini terjadi ketika apa yang dikatakan leader itu tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Ketika leader melakukan ketidakbaikan. Nah, inilah yang membuat kepercayaan rusak. Padahal kepercayaan ini adalah harta yang paling mahal. Seorang bijak pernah mengatakan begini, kalau kamu kehilangan uang, itu tidak seberapa. Kalau kamu kehilangan kesehatan, itu kehilangan yang besar. Tapi kalau kamu kehilangan kepercayaan, kamu sudah kehilangan segala-galanya. Faktor berikutnya yang membuat leader gagal adalah forget company values. Ini karena leader sibuk mengejar target dan akhirnya lupa pada company values. Karena mungkin menganggap values itu tidak terlalu penting, tidak produktif, dan hanya simbol saja. Mungkin hanya dianggap sebagai kelengkapan organisasi saja. Padahal yang membuat perusahaan itu bertahan, itu adalah values.
Tapi kadang-kadang memang orang menganggap tanpa values pun kan kita tetap bisa menjalankan bisnis. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Values itu menjawab pertanyaan how. Bagaimana bisnis dijalankan. Nah, supaya bisnis itu sustainable, langgeng, maka kita harus selalu berpegang pada values, pada nilai-nilai kebaikan. Alasan keenam, mengapa leader gagal adalah lose perspective. Kehilangan perspektif, kehilangan big picture. Fokus leader beralih kepada hal-hal yang kecil, melakukan micromanagement. Busy with doing rather than becoming. Sibuk dengan berbagai aktivitas dan lupa dengan menjadi. Lupa kita mau jadi apa, mau menuju kemana. Alasan terakhir mengapa leader gagal adalah forget to learn. Leader lupa belajar. Leader merasa sudah cukup, sudah hebat, dan gengsi untuk belajar lagi. Padahal situasi di pasar sudah berubah. Banyak terjadi disrupsi. Dan bukankah kita harus terus menjadi orang yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu? Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman. Siapa di sini yang masih dalam masa pertumbuhan? Sesungguhnya kita selalu dalam masa pertumbuhan. Pertumbuhan secara emosional, secara mental, secara spiritual. Kita harus menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Selalu belajar, selalu berkembang, selalu bertumbuh. Itulah esensi human being. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi.